Anak Tuhan, pergaulan yang sehat, karakter building, pelayanan, firman, dan interdenominasi. Oke, baik teman-teman, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, kita langsung ya serahkan kepada beliau nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Apa kabar nih Bu? Ya, baik. Ya, puji Tuhan, kabar baik Ibu Dewi dan juga ibu-ibu semua yang luar biasa mengasihi Tuhan, dicintai Tuhan, gitu ya. Amin. Cantik-cantik semua ya, nggak ada yang ganteng ini ya, karena tergabung dalam ladies community gitu ya. Ini saya jelas bisa didengar suaranya? Oke, baik ya. Tadi ada iklan yang lewat sebentar ya Bu Dewi ya, di belakang Bu Dewi ya. Iya, mohon maaf. Tidak bisa ya, dihindari ya. Membuat kita Saya sehat lah. Jadi kita mau mengisi rohani tapi juga jasmaninya sehat kalau dengan Bu Dewi mah. nah, Oke, iya oke betul. ya. Luar biasa ini temanya ya, bagus. Tadi sempat disinggung di awal oleh Bu Dewi bahwa kita mau berbicara tentang godaan-godaan nih dalam rumah tangga. Godaan-godaan dalam pernikahan. Beberapa tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, adanya miskom, kurang komunikasi, betul ya itu ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi bahwa godaan dalam pernikahan itu ada luar biasa macam-macamnya, termasuk hadirnya orang ketiga. Orang ketiga itu bisa perselingkuhan, bisa ipar-ipar, bisa mertua gitu ya. Juga nanti kita akan sampai pada, aduh kita ini selalu ingin yang bling-bling ya, godaan finansial. Lalu kalau kita nggak hati-hati, gesek sana, gesek sini, main saham sana, main saham sini. Aduh, kemarin ada yang saudara jauh gitu ya, wah padahal kita nggak ngira sama sekali wong naiknya mobil Alphard ya, semuanya juga branding itu kayak apa ya, toko mas berjalan, mau pinjem duit katanya habis-habisan 1 M lebih gara-gara ikut main saham. Aduh, sedih ya. Padahal kalau kami berdua dengan suami sepakat kalau nolong tuh ya nolong untuk orang yang sakit gitu ya, saudara-saudara yang sakit dan juga untuk pendidikan. Jadi ya memang kami minta maaf dan bisa menolong. Apalagi hanya untuk sekedar hal-hal yang godaan tadi gitu ya. Godaan tadi untuk mengendalikan diri susah, termasuk KDRT. Kadang kita tergoda untuk ngomongnya kasar, tergoda untuk main tangan, tergoda untuk pukul meja, piring melayang gitu ya. Kemarin ada seorang istri, seorang ibu ini ya, yang konseling, karena saya konselor keluarga, konsultasi ke saya lewat video call itu mengatakan begini, Bu Krisna, saya ini 2 tahun ini jadi tulang punggung nggak masalah. Suami saya kan di PHK gara-gara pandemi. Wajar ya Bu, dia sekarang di rumah. Oke lah, nggak apa-apa semua saya yang bekerja keras. Tetapi gara-gara kita ribut nih, ya tadi kan hal-hal kecil jadi ribut, hal kecil jadi ribut. Suami saya masuk ngomong ke saya begini, aku udah nek ndelok ke raimu, tahu? Saya sudah muak lihat mukamu mah, gitu. Aku sudah pengen muntah lihat mukamu, kata suami. Wah, saya nggak terima, Bu. Saya langsung lemparkan piring, nasi sama sayur lodeh saya buang di depan muka suami saya. Waduh, jadinya perang dunia nih, ya, gara-gara omongan kasar yang kemudian menggoda, membuat hati kita ini nggak sabar, gitu ya. Dibilang bahwa saya sudah muak lihat muka kamu, saya sudah bosan dengan kamu, gitu ya. Padahal dia betul-betul berkorban untuk suaminya. Ya memang kadang-kala godaan-godaan ini biasanya karena yang visual kan juga cowok ya. Dan nanti kita akan lihat gitu ya apa akibatnya, dampaknya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian mungkin ibu-ibu cantik di sini juga punya apa namanya ya, problem-problem. Nanti kita bisa sharing, bisa diskusi. Tadi Bu Dewi mengatakan harus aktif ya, aktif nanti silahkan. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab Anda bisa raise hand atau mungkin dibacakan pertanyaannya, nanti saya akan membantu untuk menjawabnya ya. Sekali lagi hidup ini nggak semakin mudah walaupun sepertinya kok Omikron sudah menurun tapi ada yang ngomong menaik lagi, tapi masalah mah tetap ada.
Ya, masalah tetap ada. Ya, tapi kalau kita mau melihat dengan kacamata firman Tuhan, justru masalah itu membuat kita dekat dengan Tuhan, semakin bergantung dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita rendah hati, sabar. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya, tidak paham prinsip-prinsip dalam pernikahan, masalah menjadi godaan-godaan yang membuat kita amarah, KDRT, lari ke orang lain, lari ke perjudian, ke narkoba, ke seksualitas gitu ya, perselingkuhan, KDRT, semua itu godaan-godaan. Ya, roh itu kuat tapi daging lemah. Padahal prinsip dalam pernikahan itu kita harus ada kasih. Ya, kalau mau nggak tergoda nih, pastinya kan iman harus dikuatkan. Hadirkan Tuhan dalam pernikahan kita, miliki kasih, miliki penerimaan satu dengan yang lainnya, dengan pasangan kita, gitu ya, menerima kondisi yang ada, disyukuri, kemudian kita harus sabar, passion gitu ya, dan juga ada yang namanya pengampunan. Kalau kasih, penerimaan, kesabaran, pengampunan nggak ada, godaan-godaan ini akan mewarnai kehidupan kita. Ya, kita nggak pernah puas nih, kita tergoda. Apalagi kalau kita mau menjadi pribadi yang selalu nomor satu. Coba saya mau tanya, kita mau menjadi pribadi yang terbaik atau melakukan yang terbaik? Coba dicek. Ayo, tadi di sini ada Ibu Leni, Ibu Prima, Ibu Christine Ciputra, Ibu Tika, Ibu Novi, Ibu Susi. Coba dicek ya, Anda mau menjadi pribadi yang terbaik atau melakukan yang terbaik? Saya ingin tahu nih jawaban ibu-ibu cantik di sini. Melakukan yang terbaik, Ibu Tessa. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu mau melakukan yang terbaik. Ibu Novi Deni melakukan yang terbaik, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Ibu Verlita Suminto, gitu ya, melakukan yang terbaik. Ibu Grace Anggra ini. Wah, pinter-pinter loh ibu-ibu di sini ya. Ya, kita patut bersyukur nih Bu Dewi ya. Ibu-ibu di sini pintar, cakap. Jadi hampir semuanya mengatakan bahwa kita mau melakukan yang terbaik. Ingat firman Tuhan, hendaklah kebaikanmu dilihat oleh banyak orang supaya ya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa kita harus memilih yang menjadi melakukan yang terbaik? Kita memang harus memilih melakukan yang terbaik selain sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi jawaban Ibu Bella benar semua. Kalau menjadi yang terbaik, kita itu selalu ada ambisi, selalu mau menjadi apa ya, yang nomor satu, meremehkan orang lain, nggak pernah puas. Ya itu akibatnya nanti godaan untuk materialisme, sikap finansial yang ekonomi selalu utang sana, utang sini, misalnya, Bu Krisna, pakainya mutiara, tapi itu kan mutiara biasa, gue mau pakai mutiara yang asli, misalnya. Bu Krisna pakainya baju kuning, gue mau kuning yang ada bunga-bunganya dan berflower, saya harus yang terbaik. Saya kan sama-sama ngomong di sini, misalnya, selalu nggak pernah puas, selalu mau menjadi nomor satu kalau menjadi terbaik itu. Bu Krisna itu anting-antingnya putih gitu ya, mutiara, tapi kan kecil, gue mau kayak yang gede, yang bundar-bundar. Saya nggak mau kalah. Itu kalau menjadi yang terbaik, selalu mau nomor satu, nggak pernah puas, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, ya pokoknya dia harus di depan orang itu pencitraan kalau bahasa sekarang itu, yang paling top. Bu Krisna itu kok lipstiknya merah, gue mau pakai yang hitam, biar lain yang lain ya. Jadi dia nggak pernah bisa menerima, ya. Padahal cinta itu penerimaan. Kalau melakukan yang terbaik, hati ini tenang, ya, penuh sukacita, ada harapan, ada rasa syukur, ya, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa, gitu kan, melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik, selalu ada rasa syukur, hati kita penuh kasih, dan bukankah ini ketenangan, kedamaian, emosi-emosi positif yang akan menjadi penghambat buat kita melakukan godaan-godaan. Ya, kita nggak akan kemudian laki gue cuman gitu doang, ada yang seneng nih, dia tajir, melintir, pakai mobil, lebih muda, gagah gitu ya. Godaan. Dia mau kok, aku masih digoda, masih dibilang cantik,
gue udah 40 tapi katanya masih kayak anak 20 gitu misalnya. Atau gue udah 50 tahun dibilangnya masih kayak 30, awet muda, langsung berflower-flower. Ya. Lah kemudian di WA sekali, diajak makan sekali, diajak nonton, dikirimin ya pakai GoFood, pakai macam-macam lah kiriman-kiriman makanan, bunga ya. Karena kan gampang sekali. Kemarin ada juga yang konseling ke saya, Ibu gimana ya, ini atasan saya godain terus. Aduh saya bingung deh ini kok sampai nanti suami saya tahu bisa kacau. Tapi saya juga sulit ini untuk menghindar orang setiap kali di kantor. Misalnya kemudian tanya, coba ada kemungkinan nggak pindah kantor lain, kemudian kita hanya profesional. Saya udah cocok di kantor ini, ya susah gitu ya. Ya, itu nanti kalau kita nggak komitmen sungguh-sungguh, ujung-ujungnya bisa terjadi perselingkuhan itu. Namanya atasan dengan bawahan, ditawari macam-macam. Saya lihat juga kayaknya secara dia kayaknya ingin juga gitu ya, tapi kan nggak mungkin konselor, kayaknya ibu juga cinta ya, kan nggak mungkin. Jadi, tapi kita mengalahkan, ini loh akibatnya. Apa nggak sebaiknya begini? Coba apa yang harus dilakukan? Anak-anak udah 3 loh ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini hanya baru prolognya ya, baru prolognya saja. Dan mari kita buka materinya gitu ya, dengan topik yang sangat bagus, tema yang luar biasa, The Temptation, godaan-godaan. Dan tadi sudah dijelaskan ini berbicara masalah godaan dalam pernikahan. Dasar firmannya dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19, boleh dibuka slide berikutnya. Mari walaupun kita di mute ya, kita nggak usah bersuara, tapi kita baca dalam hati kita. Saya akan bacakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Karena apa? Amarah itu hanya akan mendatangkan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Itu ayat yang 20. Amarah itu mendatangkan ketidakbahagiaan, ketidaksukaan kita beneran di hadapan Tuhan. Jadi, kalau setiap orang banyak mendengar, lambat untuk berkata, itu berarti kita itu mendengar, itu yang mendengar firman Tuhan. Kalau tidak mau ada banyak godaan dalam pernikahan kita, kalau mau kita mengendalikan godaan-godaan yang ada dalam dunia ini tidak mengganggu pernikahan kita, maka kita harus banyak mendengar berita Injil, mendengar firman Tuhan, artinya baca Alkitab. Baca firman setiap hari bangun tidur, ya, ke belakang sebentar gitu ya. Kemudian maksudnya ke belakang itu ya kita mau apakah cuci muka, gosok gigi dulu, apakah mau buang air kecil. Karena kemarin juga ada anak yang marah-marah, maminya selalu ngajak berdoa, pujian terus-menerus, tetapi maminya ini ngomel terus kerjanya. Ketika dia diajak bangun pagi untuk saat teduh seperti biasa, dia mau ke kamar mandi aja, ini anak SMA ya, mau ke kamar mandi aja, sama maminya dimarahin. Doa dulu, nggak boleh kemana-mana dulu. Sampai anaknya menjawab, Mami, Tuhan Yesus pun ingin aku ke kamar mandi dulu daripada nahan kencing dan baca firman Tuhan sambil nyanyi-nyanyi. Kenapa sih Mami kok kayak gitu kasar sama aku? Mami itu percuma. Nyuruh-nyuruh baca firman, nyuruh-nyuruh aku memuji Tuhan, tapi Mami kasar dalam berkata-kata. Papi juga begitu. Papi orangnya baik, tapi cuma nggak pernah ngomong. Kaku terus. Baik-baik, tapi nggak ada suara, nggak ada empati. Ketika aku dimarahin oleh Mami, Papi diem saja. Itu dia dalam konselingnya. Saya benci sama Mami saya. Saya benci sama Papi saya. Mami saya itu ngajak berdoa terus, tetapi tiap hari kerjaan yang ngomel. Sampai saya mau ke kamar mandi aja nggak boleh suruh doa dulu. Kalau saya mau nekat, Tante, saya akan ompolin tuh kasur. Kita kan doanya di kasur, masih di dalam kamar tidur katanya. Sampai saya teriak-teriak, Tuhan Yesus pun pingin saya ke kamar mandi dulu sebelum saya baca firman dan memuji nama Tuhan.
Kemudian dia mengatakan, saya benci papi saya. Kalau saya diomeli mami saya, papi saya cuma diam saja, nggak belain saya. Padahal dia ada di samping saya. Sakit hati saya. Kata-kata mami kasar sekali. Dalam hati saya, lah nanti kalau papimu belain kamu ya diomeli mamimu juga. ini ibu-ibu kadang-kala kita itu nggak sadar bahwa godaan berkata kasar, verbal itu juga sangat melukai hati anak dan pasangan kita. Jadi sekali lagi, firman Tuhan dalam Yakobus yang pertama ayat 19 tadi hendak mengingatkan pada kita harus lambat berkata-kata, itu untuk menahan emosi. Itu godaan untuk marah-marah. Mikir dulu. Apa-apa itu mikir dulu sebelum kita marah, sebelum kita ngomong ngaco, karena itu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Ya, lambatlah untuk marah. Marah boleh nggak? Boleh, boleh. Tuhan Yesus kan juga pernah marah. Tetapi untuk kebaikan. Kemarahan itu boleh, tetapi jangan marah setiap hari. Jangan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Kalau memang melanggar firman Tuhan, gitu ya, kemudian kita hendak memperbaiki, ya kita boleh marah. Beda dengan melampiaskan emosi. Marah, perbaiki. Ya, nggak usah teriak-teriak. Makanya Tuhan mengatakan lambat untuk berkata-kata, itu artinya kita kelolalah. Yuk ibu-ibu kelola emosi kita. Ya, cepat untuk mendengar firman, untuk menghilangkan godaan-godaan, bertekun dalam doa, kelola emosi kita biar sabar, kunci mulut kita kalau tidak yakin benar-benar menjadi berkat. Ibu-ibu kadang-kala kan melihat apa lalu menyimpulkan. Dari tadi main HP terus, itu anak juga terluka. Saya dibentak-bentak mami saya kasar. Ya. Padahal tadi saya makan loh tante, tadi saya juga cuci piring, tadi saya juga bangun tidur ke sekolah juga tepat waktu. Pulang sekolah baru aja pegang HP. Langsung dibilangin, kerjaannya cuman pegang HP melulu. Saya benci sama kata-kata mami saya. Nah ini godaan-godaan ibu-ibu. Ini bagian dari godaan-godaan kita untuk mengelola emosi, untuk tidak mudah untuk berkata-kata yang menyakiti hati pasangan maupun anak-anak kita. Oke, next berikutnya. Kita lihat ya. Kenyataannya, banyak yang tidak banyak keluarga mendengarkan firman Tuhan. Banyak keluarga yang tidak lamban berkata-kata, tapi saling menyerang, justru saling menyakiti, sehingga adu mulut, menangis, bahkan bercerai. Anak dua bawa satu-satu, ini kan gambarnya begitu. Suami kemudian putus asa, tanpa harapan, istri menangis. Ini bukan sebuah pernikahan, gambaran kenyataan ini bukan sebuah bukan sebuah kerinduan Tuhan di dalam menciptakan pernikahan. Ini bukan kerinduan Tuhan. Kalau hanya untuk saling menyakiti, teriak-teriak, gitu ya. Kemudian terjadi perceraian emosi, kemudian benar-benar perceraian fisik. Sekali lagi mau dikedepankan adalah Tuhan itu mau kita itu menikah merasakan kasih Tuhan. Kemudian kita merasakan itu, kita implementasikan, kita wujudkan kasih itu, ya dalam hidup sehari-hari mengalami pertumbuhan bersama pasangan untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau dulu kita mau menikah, orang tua itu ngelepas kita menikah juga berat loh Bapak Ibu. Selalu kerinduannya jangan ada ribut-ribut, kamu rukun sampai kakek nenek, kamu bahagia, nggak kurang makan, kamu benar-benar saling mencintai. Coba kita lihat ya klip video. Kita buka klip video tentang pernikahan, bagaimana perasaan orang tua yang mau melepas anaknya, kadang menangis gitu ya, terharu, ada kekhawatiran. Kita lihat ya, mungkin kita nanti kalau melepas anak-anak kita juga seperti ini. Semua harapannya adalah hidup bahagia, tapi kenyataannya nggak mudah untuk hidup bahagia penuh kedamaian. Kita lihat ya. 今天我帮女儿教育，第一放心，第二相信，希望你在以后的生活当中好好善待她，祝你们幸福。在这个世界上，
第一个拥抱你的男人是我，第一个听到你哭、看到你笑的男人依然是我。从你蹒跚学步到初为人妻，我一直尽我最大的能力，给你最安全的保护。女儿，不要哭，这不是分离。即使有一天我老了，走不动了，你依然是我。长路奉献给远方，依然是我的小公主。我拿什么奉献给你？我把我今生最珍贵、最宝贝的女儿交给你，我希望你能像我一样呵护她、爱她、保护她。我给你100年的保修。如果有问题，你进原厂，不要自己修理。拥有新鹏，我相信你是这个世界上最幸运、最幸福、最开心的男人。今天我把它交给你，祝福你，请珍惜。放在他的手上了，这份爱值得托付。我看到了爸爸内心激动，而且还有眼眶当中没有流出来的。我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。我明白，太放不开。加油啊！怎么？好了好了，可以了。这个。我要祝我女儿和我女婿掌声送给我们金凤的妈妈。祝他们两个和和美美、快快乐乐的活得幸福的人生。祝他们俩天长地久、白头偕老。祝大家吃好喝好。Oke, ya. Jadi harapan orang tua ketika melepas anaknya menikah, baik papinya maupun maminya, selalu anaknya bahagia. Tolong jaga anak saya, tolong lindungi anak saya dari kecil yang membesarkan. Saya mau dia tidak kekurangan makan, minumnya, hidupnya penuh cinta. Tetapi kenyataannya kan nggak gampang. Ada banyak percecokan demi percecokan, hal kecil menjadi besar. Kenyataannya nggak gampang untuk memelihara pernikahan, untuk merawat. Menikah itu gampang kalau punya uang, mau sama mau gampang. Tetapi merawatnya itu yang tidak mudah. Ya, harusnya disiram, dipupuk dengan cinta kasih, kemesraan, kelembutan, tapi yang ada justru saling menyalahkan. Yang ada seringkali ribut, hal-hal kecil jadi ribut, maki-maki, kemudian malas ngomong, gengsi. Ini banyak terjadi dalam pernikahan, termasuk pernikahan Kristen. Anak-anak juga banyak yang terluka ketika melihat papi maminya ribut. Bulan lalu ada yang datang ke sini, maminya mengatakan anak saya seringkali saya menemuin menangis di pinggir kolam sambil minuman-minuman keras. Ketika saya tanya, saya peluk kenapa. Ini anak sudah bekerja ya, lulusan cum laude di sebuah universitas yang ternama. Dia mengatakan, aku benci sama mami. Mami itu orangnya munafik. Di depan anak-anak sepertinya menebar senyuman. Mami sepertinya seolah-olah baik. Padahal beberapa kali tengah malam aku mendapati mami menangis. Papi membentak-bentak, mukul mami.
Papi ada selingkuhan kan, Mami? Dia jarang pulang, bukan bekerja, tapi juga ada kan wanita idaman lain. Aku tahu, Mami, tapi aku dianggap anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Sehingga aku cuma bisanya lari ke minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan. Ibunya sedih datang ke ruangan ini, ya, ini ruangan konseling saya praktek. Dia sedih sekali. Karena ternyata menurut dia selama ini dia bisa menutupi kondisi relasi dengan papinya, dengan suaminya, ternyata anak-anak itu melihat, merasakan bagaimana luka ibunya. Dan dia terluka juga karena ibunya nggak mau cerita. Nggak mau membebani anak sebetulnya, tetapi anak sebetulnya tahu. Jadi dia mengatakan, anak ini aku benci ke Mami. Mami itu orangnya munafik. Mami nggak menganggap kami sebagai anak. Anaknya memang 2 cowok semua. Jadi ibu ini memendam sikapnya sendiri. Saya katakan kalau anak sudah tahu ya terbuka, minta maaf. Kalau anak terluka, minta maaf. Sebelum nanti justru semakin anak ini hancur dalam luka hatinya. Libatkan dalam doa, libatkan dalam diskusi, apa yang memang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa bertahan, supaya anak ini bisa lebih menjadi partner kita daripada seolah-olah kita jadikan objek yang nggak tahu apa-apa. Ya, oke, next berikutnya. Nah, ini juga gambaran-gambaran yang nggak bagus next berikutnya itu ya. Sebuah gambaran istri yang mendominasi, yang merasa berkuasa dalam rumah tangga. Saya percaya ibu-ibu di sini nggak ada ya. Ya, ibu-ibu yang tergabung di Ladies Community yang hari ini hadir dalam Zoom kita, webinar kita, semoga tidak ada seperti ini. Yang membuat suami takut, gebrak meja dengan kasar, sampai piring garpu melayang, suaminya ketakutan. Makanya kapan itu ada ya sinetron televisi yang topiknya suami-suami takut istri. Saya berharap suami-suami yang ada di sekitar kita, karena kita pendamping suami, adalah suami-suami yang merasa bersyukur dengan kehadiran kita, yang merasa bersukacita karena merasakan pertolongan kita. Bukankah itu fungsi kita, peran kita, penolong itu ya, pastikan suami kita orang yang pertama kali merasakan pertolongan kita. Ya, ada Ibu Tika, Ibu Christine di sini, Ibu Susi, Ibu Prima. Pastikan ketika bangun tidur ya suami merasakan pertolongan kita yang pertama. Entah air minum hangat, entah sarapan, pulang kerja juga begitu. Biarkan kita membukakan pintu itu dengan kehangatan. Papi mau minum apa? Mau makan apa? Udah tak siapin. Mau mandi dulu atau mau langsung makan? Senyuman kita, ya, ibu-ibu ini banyak ditutup semua ya, jadi saya nggak lihat senyumnya nih. Yang kelihatan cuma Ibu Dewi, Ibu Ling, Ibu Rini sedikit temboknya. Ya, jadi kalau kelihatan senyumnya itu sebetulnya sudah menghilangkan jarak, sudah pengen tahu kamu apa kabar sih hari ini, apa yang bisa aku perbuat, ada cerita-cerita lucu apa, itu bagian menolong. Ya, kalau itu yang kita lakukan, kita nggak mungkin seperti dalam foto yang karikatur ini. Ya, waduh, suaminya takut luar biasa. Berikutnya ini, next berikutnya, suaminya yang disuruh membikinkan minuman. Ibunya malah kayak Tuan Putri Ratu itu ya. Waduh, baca majalah, itu tembok retak atau rokok tuh ya, itu ya. Jadi suaminya justru yang banyak harus mengabdi. Padahal dalam firman Tuhan jelaskan, hai istri-istri hormatilah suamimu dalam segala hal. Lah ini malah nggak dihormati, diinjak-injak, disuruh-suruh. Kalau ini yang terjadi, ini godaan juga kan buat kita untuk menempatkan diri untuk tunduk. Nggak boleh menguasai suami. Tunduk itu kita melepaskan hak kita sebagai istri untuk dipimpin oleh suami. Sehebat-hebatnya kita, entah kita sebagai seorang yang luar biasa dalam hal pendidikan, bisnis, ya apapun aktivitas karya kita, di rumah mari kita mencoba hormati suami kita. Karena apa? Ya itu maunya Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita menghormati, kita melayani,
pastinya keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan dan diberkati Tuhan. Pastinya the temptation, godaan-godaan itu bisa kita minimalkan. Banyak mendengar firman Tuhan, ya hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat berkata-kata, kelola emosi kita, mikir dulu. Nek mau ngomong tuh mikir dulu, nggak asal jeplak. Karena wanita kan suka ngomong. Ya, kita ini naturnya natur yang banyak bicara. Lah kalau banyak bicara, pasti otomatis banyak salahnya. Kalau banyak bicara itu cenderung untuk salah juga besar. Kesleo-kesleo, meleset-meleset dikit omongan kita itu. Lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah itu nanti kalau kemudian kita nggak ada rem, hendaklah pelan untuk berkata-kata dan juga marah, kita akan cenderung tergoda untuk ngomel, mencaci maki. Akhirnya atmosfer surgawi dalam keluarga tidak tercipta. Yang ada justru keluarga rumah tangga yang kebakaran, kepanasan. Lihat suami buang muka, lihat istri, aduh, suami juga rasanya panas, gitu ya, enek tadi gitu ya. Ada seorang suami yang selingkuh, ini godaan kan selingkuh yang pertama urutannya sebetulnya. Suami selingkuh, kalau pulang ke istri yang pertama, gampangnya istri tua gitu ya, karena selingkuhannya muda gitu ya. Selingkuhannya itu muda, masih 28 tahun gitu ya. Sementara istrinya sudah 55 tahun yang istri tua. Kata istrinya kalau aku kan nggak ngerti kalau dia tuh pulang tuh pokoknya jam berapa, kadang pulang kadang enggak. Pernah pulang jam 1 malam, aku juga pas mau ke kamar mandi keluar kamar, karena kamarnya di luar kamar, dia pas buka pintu masuk rumah, aku refleks kaget ngomong, "Ih, Bapak baru pulang." Jawabannya apa, Cok? Bebas. Nggak usah atur, mau pulang jam berapa. Lah aku nggak ngatur loh. Aku cuma refleks ngomong, Bapak baru pulang." Dibilang nggak usah ngatur, bebas. Ngapain kamu? Kalau telisipan itu apa ya? Dia maju ke kanan, dia juga telisipan, berseliringan gitu ya. Jadi tatap muka gitu, dia buang muka katanya. Suaminya buang muka, kemudian melengos dengan muka yang jelek. Jadi kayak anak kecil. Pulang jam 3, jam 1, kadang nggak pulang. Kemudian kalau misalnya ada acara keluarga pernikahan, gitu ya. Wah, sepertinya akrab sekali. Sepertinya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau di rumah nggak pernah ngomong dan kasar sekali. Kalau misalnya mau ke gereja, istrinya pakai orange, dia keluar dari kamar satunya orange juga, dia langsung ganti yang biru. Aneh katanya. Aku baju putih, dia putih, kemudian dia ganti merah. Aku orange, dia ganti biru. Pokoknya nggak mau sama. Nggak mau ngomong, matanya melotot, buang muka. Katanya hidup ini bebas, ngapain kamu masih ngurusin aku, ngapain nanya-nanya. Kasar sekali omongannya. Nah, ini godaan-godaan dalam pernikahan menimbulkan kehancuran dalam pernikahan. Anaknya dua-duanya sudah di luar kota ya, karena memang kerja dan kuliah. Sedih sekali. Hancur melihat papi maminya di usia tua seperti itu. Ya. Mari kita ibu-ibu bersyukur dalam Ladies Community saat ini kita diingatkan dengan topik yang menarik, the temptation. Ya, kuncinya banyak mendengar firman Tuhan. Kelola hati kita, banyak berdoa, jangan cepat marah. Ya, karena godaan itu banyak sekali. Termasuk kita harus mengendalikan emosi kita supaya nggak miskom tadi ya. Tapi juga ada wanita-wanita cantik di sana yang menggoda pasangan kita kalau kita tidak betul-betul bergantung ke Tuhan dan melakukan peran kita dengan baik. Ya, kadang-kala orang mengatakan apa godaan dalam pernikahan? Harta, tahta, wanita, dan wanita lagi. Kalau buat cowok-cowok pria-pria kayak gitu katanya. Harta, makanya banyak korupsi, jabatan, banyak beli sana, beli sini, main nggak bener dengan bohong sana, bohong sini, bisnisnya macam-macam, jabatannya untuk bisa beli sana, beli sini, tanda kutip ya. Kemudian kalau nggak siap dengan berkat Tuhan, mencarinya nggak bener,
larinya ke wanita. Bergaya, ujung-ujungnya hancur dalam pernikahan atau dalam masuk di dalam penjara. Kemarin ada seorang ibu yang konseling itu ya 3 bulan yang lalu. Dia mengatakan, saya ini sebetulnya tanda kutip simpanan gitu ya. Setiap bulan saya dikasih sekian ratus juta. Tapi simpanan ini si bapak ini sekarang di penjara. Dia hilang kontak, nggak bisa kontak leluasa. Saya bingung, saya bingung sekali. Karena uang ratusan juta itu akan sulit saya peroleh lagi setiap bulannya. Saya nggak bisa kontak. Wah, bisa kebayang ya, godaan materialis, jiwa materialisme sudah menguasai dengan menghalalkan segala cara. Dia menjadi wanita simpanan, dia tinggalkan suaminya dengan bercerai, anaknya tinggal di apartemen dengan kehidupan yang bebas. Mengerikan sekali. Kalau kita nggak sungguh-sungguh duduk diam di bawah kaki Tuhan, apa maunya Tuhan. Baik, oke, next berikutnya. Slide berikutnya, jadi tadi dengan gambaran karikatur ini jangan sampai terjadi atas kehidupan kita, ya. Karena kalau hal-hal yang mendominasi terjadi, mungkin kalau mendominan, sikap dominan itu ada baiknya juga dalam hal apa? Masak misalnya, dalam hal apa? Urus bayi, urus anak. Tapi suami juga dominan di dalam hal mungkin untuk tanggung jawab keuangan, bahwa dia bisa mencukupi, tetapi ada pos-posnya, bukan mendominasi secara kaku, bukan menguasai, tetapi ini pos-posnya kita bicarakan bersama. Masalah misalnya masakan menu biar aku ya Pak, berarti dia yang tahu, itu pembagian peran, bukan untuk mendominasi, menguasai, bukan, tetapi untuk bisa dibicarakan demi kebaikan bersama. Karena kalau tidak, komunikasi akan memburuk, ujung-ujungnya bisa saling mendiamkan. Yang tadinya hangat terjadi saling sakit menyakiti relationship, komunikasi yang rusak, sehingga ada yang namanya itu perceraian secara emosi. Pulang-pulang ke rumah tetapi nggak mau ngomong, nggak ada keinginan untuk intim kembali, nanyain masalah apa yang bisa dibantu, itu nggak ada. Ini komunikasi yang buruk, bisa ujung-ujungnya juga perpisahan. Next berikutnya. Ya, emosi-emosi negatif muncul, teriak-teriak, saling marah, memaki-maki, saling menyudutkan, ya. Ini akibat daripada komunikasi yang buruk. Next berikutnya. Ini kita sampai jam berapa ya? Temptation, sekali lagi, the temptation, godaan dalam pernikahan sudah saya jelaskan, di antaranya perselingkuhan, KDRT, dan juga godaan-godaan secara finansial. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, walaupun juga banyak godaan-godaan yang lainnya untuk saling menyalahkan, untuk kemudian miskom tadi, untuk kemudian kita mau egois secara karir kita punya anak nggak mau urusin anak, tergoda untuk menjadi wanita karir, tiap hari pergi ke rumah dengan segala kolega-kolega kita, bisnis yang menjanjikan, lupa dengan keluarga, kesibukan, jabatan, ya. Next berikutnya. Ini bagian juga dari the temptation. Setelah sekian tahun lamanya menikah, banyak pasangan pernikahan kehilangan hasrat cintanya karena kelelahan, karena nggak tahu bagaimana cara untuk mengelolanya, ya, nggak tahu merawatnya. Next berikutnya, padahal pernikahan itu harus dirawat dari waktu ke waktu. Seperti servis mobil saja, ada servis berkala, pernikahan juga begitu. Bagaimana caranya? Nomor 1, yuk kita merawatnya dengan cara berhenti saling menyalahkan. Kalau ada persoalan, kita cari solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan, gara-gara kamu ya, kalau dibilangin ngeyel, aku nyesel nikah sama kamu, dari dulu kamu waktunya nggak berubah, misalnya ngomel-ngomel. Itu menghakimi pasangan, dari tadi kerjaannya cuma tidur melulu, misalnya. Itu menyakitkan, menyalahkan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mampu mengekang lidahnya,
ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi ini firman Tuhan. Kamu mau doa subuh, siang, malam, tengah malam, tetapi kalau mulutmu tadi kan anak sampai luka. Mami itu ngomel terus. Percuma berdoa. Ya. Kalau nggak bisa mengekang mulutnya, ngomongnya kasar, merendahkan harkat martabat, ya itu semua ibadahnya sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Next berikutnya. Yang kedua, kembangkan yuk bahasa cinta, bahasa kasih dalam keluarga. Ya, dengan pasangan kita. Ada apa saja di sini? Beberapa saya jelaskan. Next berikutnya. Misalnya waktu kebersamaan. Itu kan bahasa cinta. Quality time. Waktu kebersamaan dengan pasangan. Kalau mau liburan Natal nanti dengan anak-anak juga. Ini mau udah UTS ya, mau UAS. Nanti kan awal-awal Desember, pertengahan sudah pada libur panjang nih. Kita mau kemana? Coba agendakan. Itu memori-memori yang indah. Ya, kalau mau cari yang dingin-dingin, saya dan suami itu waktu tahun berapa tuh ya ke Bromo gitu ya. Jadi tergantung mau senangnya apa. Next berikutnya ini bagian dari mengembangkan bahasa cinta. Ada apa lagi di situ? Next berikutnya dibuka saja. Sentuhan. Ya, terus sentuhan, pelukan itu bagian dari mengembangkan, memelihara pernikahan. Next. Di situ kita jalan-jalan, kita berpelukan, kita bergandengan, kita makan bareng, happy-happy lah. Jadi bersenang-senanglah dengan pasangan Anda. Itu meminimalkan the temptation tadi. Godaan-godaan untuk berpaling ke orang lain. Entah itu wanita lain, atau teman-teman dulu waktu kuliah. Sekarang kan kalau ada reuni waktu angkatan sekian, SMA tahun sekian, wah CLBK, cinta lama belum kelar. Atau cinta lama bersemi kembali. Waduh, dulu aku sebetulnya naksir kamu. Iya loh, kamu nggak ngomong. Aku nggak tahu Waduh, langsung baru sekarang tapi tidak punya jodoh ya. Wah, kemudian WA tiap hari. Kapan itu ada yang konseling ke sini sudah 63 tahun bapaknya, ibunya 58 tahun. Waduh, itu gara-gara reunian. Gara-gara reuni kok kayaknya suami saya senang banget ya kalau diajak foto. Hahaha, senyum sana, senyum sini. Lah kalau tak ajak foto berdua nggak mau. Marah besar tuh. Waduh, ternyata dia tuh masih menyimpan cinta lamanya. Loh, saya perhatikan dari jauh, kok senang banget ya, kayak sumringah gitu ya. Senyumnya itu lega banget gitu loh. Dengan teman-teman yang waktu SMA-nya. Lah kok ketika saya minta foto berdua kagak mau cemberut. Wah, itu dari urusannya panjang. Ya. Jadi reuni kadang-kala juga penting nggak penting lihat dulu dengan bijaksana, obrolin dengan pasangan kita ya, supaya tidak menjadi persoalan. Nanti kalau jadi persoalan gara-gara sudah pada mikir sendiri-sendiri, nggak ada ikatan yang kuat cintanya, ya pasti berangkat tuh menyakitkan sekali gitu ya. Kembangkan. Yuk kita yang masih dikaruniai pasangan, kembangkan sikap bahasa cinta kita. Yang ketiga, libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan sebagai pencipta pernikahan untuk meneliti, menasihati kita. Oke, next berikutnya. Ya, kasih Kristus harus dikedepankan. Kasih yang unconditional love. Yang tadi di awal saya katakan, fondasi pernikahan supaya tidak hancur, supaya tak mudah oleh godaan adalah satu, kedepankan kasih. Kedua, harus sabar. Tiga, harus penerimaan. Yang keempat itu harus mau selalu memiliki hati mengampuni. Ya, dengan mengingat godaan perselingkuhan, mengingat godaan finansial, kemudian jabatan, kesibukan, kemudian juga dalam godaan di dalam KDRT, itu kan karena nggak ada penerimaan, nggak ada kasih, nggak ada kesabaran. Ya, itu memicu godaan-godaan itu menjamur, beranak pinak. Ya, next berikutnya. Ya, dasar Alkitabnya jelas, Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kasih Kristus. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, gitu kan? Kasih tak sombong. Jadi
sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun bila ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Ya, nggak ada gunanya ngomong pinter, tapi nggak ada kasih. No, coba satu klik tentang keharmonisan nih, keharmonisan keluarga, tips kunci keharmonisan keluarga. Ngomongnya pinter, tetapi prakteknya, wah, nggak mudah ya. Kita lihat. Kunci pernikahan rumah tangga yang bahagia untuk para wanita. Yang pertama, dengarkan suamimu. Yang kedua, hormati suamimu. Yang ketiga, hargai dia sebagai kepala rumah tangga. Dan diam! Dan yang keempat, dengarkan dia saat berbicara. Ngomongnya pinter ya ibu-ibu ya. Kunci pernikahan bahagia. 1, dengarkan suamimu. 2, hargai dia sebagai suamimu. 3, dengar. Tetapi begitu suaminya cuma mau aja gitu langsung dibentak. Diam gitu ya. Padahal baru saja ngomong, tip pernikahan bahagia, hargai suamimu. Dengarkan suamimu ketika berbicara. Hargai dia sebagai kepala keluarga. Nggak ada hitungan detik bisa teriak. Hati-hati sekali. Ini bagian dari godaan-godaan yang kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita cuma pandai berbicara, tetapi no dalam perbuatan. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita wanita-wanita yang sungguh paham firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mudah menghakimi anak-anak kita, tidak mudah menyudutkan anak kita, meremehkan dan juga meremehkan pasangan kita, supaya pernikahan kita diberkati. Ya. Tadi, kasih tadi ya, kita buka PowerPoint-nya, Kolose tadi, bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan cinta kasih dengan pasangan dan juga yang menyempurnakan. Next berikutnya, supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkati. Oke, next berikutnya, sebentar lagi kita akan selesai supaya bisa masuk dalam sesi tanya jawab ya. Kasih Kristus, kalau pernikahan kita dasarnya itu kasih Kristus, tentu godaan-godaan bisa hilang dan diminimalkan. Kita mau rela berkorban buat pasangan kita mau membahagiakan pasangan kita selalu ingin mencintai dia, menerima dia apa adanya, berani memberikan diri dia untuk kita, memberikan diri kita juga untuk dia. Tetapi kalau kasih Kristus tidak ada, kemudian pernikahan hanya sekedar peran dalam keluarga, pernikahan yang biasa saja, tentu godaan-godaan akan banyak menghinggapi. Karena merasa lelah, ya ini memang kewajiban saya lah cari duit, kewajiban saya lah memasak, capek sebetulnya. Giliran ada yang memuji kita, aduh senang banget, kita bisa tergoda. Ya. Kemudian kita menuntut pasangan kita, apa yang saya dapat dari kamu? Ya. Kamu dari dulu cuman gini-gini, hidup miskin kok bertahun-tahun. Ya, ada orang yang ngomong itu juga. Kadang-kala ada juga waktu itu bapak-bapak yang bertelepon gitu ya, teman gereja gitu, Bu Krisna, kalau ada yang saya bisa tukar tambah, istri saya tak tukar tambah, tiap hari cuma ngomel, banting meja, kemudian bawaannya tuh males, kemproh, rumah kotor banget. Sampai dia jengkelnya mengatakan kalau sampai ada yang bisa tukar tambah atau gimana saya bergurau, tetapi itu saking dia sudah lelah sebagai suami. Ya, kadang-kala juga kemudian jalani aja lah, ya kayak nomor 3 nih, wes mungkin ini nasib saya, memang nasib saya kayak gini, apa boleh buat, akhirnya nggak berbahagia dengan pernikahannya, ya. Nggak merasakan sukacita, padahal Tuhan merancang pernikahan itu untuk berbahagia, untuk bersukacita. Next berikutnya. Ya, seperti ini Tuhan sebetulnya maunya. Sampai kita bertahun-tahun, anggur baru itu tetap ada. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Artinya, biasanya yang manis-manis itu bulan madu kan di depan. Di awal-awal. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, yang baik-baik depan dulu, usia pernikahan 2 bulan, 1 bulan, masih manis ya, bulan madunya. Sesudah puas minum, barulah yang kurang baik.
Ya, tetapi ini yang kita harus lihat. Tetapi engkau, tetapi kamu, hei Tika, hei Novi, hei Dewi, hei Ling, gitu ya. Prima, Leni, tetapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya, wow, Tuhan senang melihat pernikahan kalian semua kok sampai saat ini baik-baik saja. Selalu ada berlimpah anggur barunya. Tuhan bersukacita karena kamu hidup rukun. Kamu menjadi alat perpanjangan Tuhan, berkat Tuhan turun. Ya, godaan-godaan menyingkir. Next berikutnya. Ya, ini yang terakhir, Tuhan rindu merestorasi, memperbaiki keluarga kita. Yuk ibu-ibu cantik yang tergabung dalam Ladies Community saat ini, kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan restorasi, perbaiki, supaya kita menjadi istri yang lebih bijaksana, menjadi seorang ibu juga yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa menjadi seorang ibu, seorang istri yang jauh lebih baik lagi, sehingga meminimalkan bahkan menghindarkan keluarga kita dari godaan-godaan, menyelamatkan suami kita dan menyelamatkan anak-anak kita sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih, Ibu Dewi, silakan ambil alih. Masih di mute, Bu. Mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu. Luar biasa ya, teman-teman. Berkat kita pagi ini luar biasa ya. Bekal nih buat kita sebagai istri, sebagai ibu ya, sebagai menantu. Pokoknya berkat untuk kita benar-benar tadi intinya merestorasi kembali keluarga kita. Tadi ada saya catat poin-poin yang luar biasa ya Bu ya. Berarti kuncinya itu satu, banyak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, lambat bicara, kita belajar untuk mengelola emosi. Karena ini nggak mudah loh Bu ya. Tiap orang itu dengan background yang berbeda, dengan masa lalu yang berbeda. Ketika kita masing-masing belum bisa mengelola emosi, nah ini yang bakalan sering jadi permasalahan dalam rumah tangga gitu. Nah, terus bergantung sama Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menempatkan diri untuk tunduk, nah ini yang susah. Biasanya wanita-wanita selalu nanduk ya. Tapi tidak di sini, Bu. Tidak di sini ya. Nah, melepaskan hak kita. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan boleh ya, yang mau unmute boleh di-unmute. Nanti pengerja boleh dibantu ya untuk di ini. Yang mau bertanya lewat WA atau DM boleh banget ya. Oke, ini saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk ya Bu ya. Boleh. Apa yang harus istri lakukan? Pertanyaan pertama, ketika suami ada will. Nah ini Bu. Baik, langsung ya. Supaya nggak lupa saya ya. Baik, apa yang istri harus lakukan ketika suami ada will? Ya, pertama kan pasti memang kita kaget ya. Ini situasinya saya membayangkan Anda kaget, shock, merasa terhina, terjolimi, tersakiti, kecewa, marah. Saya bisa paham itu. Ya, tetapi langkahnya bukan kita kemudian teriak-teriak menyalahkan, tapi justru kita mencoba introspeksi dulu. Ya, introspeksi diri itu langkah pertama. Kenapa kok suami saya kok sampai melakukan hal ini? Ya, kemudian ajak berbicara bahwa ini sesuatu yang memang nggak benar. Kita bekerja sama yuk untuk bisa menolong, gitu ya. Jadi introspeksi dulu supaya tidak menyalahkan sepihak, karena mungkin juga ada andil kita toh, gitu ya. Kemudian kita ambil waktu untuk berbicara. Kenapa sampai hal ini terjadi? Dengarkan baik-baik tanpa menghakimi. Ya. Mari kita bekerja sama. Setelah mendengarkan semuanya, jujur, akui, saya tersakiti. Saya nggak ngira. Saya merasa, akui sakit hati Anda, kecewa, marah. Tapi kamu adalah pasanganku, pemberian Tuhan. Memang ini nggak mudah. Dalam tahap ini pun susah sekali. Pasti kan kita udah teriak-teriak, nggak terima, gini, macam-macam. Tetapi kalau mau secara teori yang benar, ya kita introspeksi.
tenang gitu ya, minta kekuatan ke Tuhan untuk bicara dari hati ke hati, cari solusi bersama. Ketika introspeksi, tanyakan juga apa kurangnya saya. Apa yang kurang sehingga kamu mencari wanita lain atau ada godaan. Misalnya dia mengatakan bahwa enggak kok, enggak ada yang kurang, ini salahku, aku enggak akan mengulangi lagi. Sekarang next depan berarti apa yang harus dilakukan? Kita cari solusi bersama nih. Ya. Aku mau ganti nomor handphone atau apa. Jadi langkah-langkahnya introspeksi diri, ambil waktu untuk bicara berdua. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang memang harus kita perbaiki dalam pernikahan kita supaya ini bisa berhenti perselingkuhannya ini, gitu ya. Kalau ini sulit karena kemudian saling menyakiti, sudah nangis, teriak, suami juga nggak mau dengerin, ya ke konselor keluarga. Karena konselor ini lebih objektif. Nanti misalnya ke saya akan minta salah satu dulu. Misalnya ibunya dulu lukanya kayak apa. Biasanya 1 jam karena banyak yang dibicarakan. Baru kemudian suaminya masuk. Ya, kemudian baru nanti apakah 2 hari lagi, 3 hari lagi kita coba untuk hasil analisa. Ternyata istri masa tersakiti, Pak, nggak ngira sama sekali melakukan hal ini. Ya, kemudian kita yang ngomong, oh Bu, ternyata Bapak melakukan ini karena Ibu terlalu sibuk bekerja. Sabtu Minggu pun Ibu bekerja, nggak ada waktu buat suami. Itu kan kelihatan nanti semuanya kita bicarakan, kemudian solusinya kira-kira langkahnya bagaimana, kita minta mereka untuk berpendapat. Yang pasti, cobalah untuk tenang walaupun susah, gitu ya. Minta kekuatan Tuhan, menangislah. Kecewa, marah-marahlah, tetapi dalam koridor yang tetap aman. Artinya tidak kemudian mencaci maki, karena ini akan semakin membuat suami lari ke selingkuhannya. Kalau kita sampai banting piring, menampar dia, rebut handphone dia, lapor ke atasannya, yang terjadi dia akan semakin membuat kuat dengan pasangan di sana karena membenci Anda dengan sikap-sikap Anda. Introspeksi diri, ajak bicara baik-baik ke konselor keluarga. Gitu Bu Dewi. Siap, makasih Bu. Jadi tadi introspeksi ya. Terkadang wanita juga jadi sering menyalahkan diri sendiri loh Bu. Ketika suami padahal ya kadang ya sifat suaminya aja mungkin ya Bu ya. Tetapi ya itu balik lagi ke kita juga introspeksi, mungkin masih ada kekurangannya ya. Nah, akuin sakit hati. Nah, kebanyakan orang juga mendenial ya Bu. Menyangkal gitu. Oh ya udahlah. Apa gitu. Pokoknya benar-benar ini paling penting banget kita mengakui ya, karena untuk self healing diri kita juga ya. Terus apa yang harus diperbaiki? Nah, ini untuk penting ya. Balik lagi tadi kata Ibu ada kasih Kristus. Ketika ada kasih Kristus pasti kita mau untuk bersama pasangan sama-sama ya, karena kita juga tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Nah, yang terakhir, nah kalau sudah benar-benar tidak ada jalan keluar, teman-teman boleh ya langsung aja ke konselor ya, mereka yang lebih paham, udah yang lebih tahu, jadi bisa lebih terarah ya Bu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau istri lebih dominan sedangkan suami nurut aja dan nggak bisa ambil keputusan? Apakah boleh terus istri yang ambil keputusan? Silakan Bu. Ya, ini banyak ya kejadian seperti ini. Suami nggak mau ambil keputusan, mungkin karena latar belakangnya memang dia anak tunggal, terlalu dimanja, dia anak laki-laki satu-satunya, apa-apa selalu dulu waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun yang memilihkan jurusan, yang memilihkan baju, mengambil keputusan selalu orang tuanya. Kebawa nih, sampai di pernikahan. Nah, Anda yang kemudian ketiban sampur, kena nih untuk selalu juga mengambil keputusan. Kalau ini memang permintaan suami, dia lebih enjoy, lebih menikmati bahwa yang mengambil keputusan Anda, karena dia percaya dengan Anda, dia senang, happy, bersyukur dengan Anda ketika Anda yang mengambil keputusan, silakan. Yang tidak boleh adalah ketika memang Anda melihat suami Anda punya power, potensi untuk menunjukkan kelaki-lakiannya dan pemikirannya bagus, Anda nyolot. Ngerti? Anda sukanya melarang-larang. Sok paling benar, sok paling pinter Anda. Padahal Anda itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa.
pikiran suami Anda yang lebih baik, Anda nggak mau mendengarkan, Anda nggak mau kalah, Anda merasa pikiran Anda, pendapat Anda paling penting, ini yang nggak boleh. Ini yang mendominasi, rusak. Tapi ketika pasangan Anda memang tipikal yang memang, mama aja lah, udah aku ngikut aja beneran, senyum, lega, karena memang sudah habitnya bertahun-tahun begitu, ya Anda penolong. Penolong ya harus lakukan memang permintaan suami. Ya, itu kan bagian ketundukan juga. Suami saya mana bisa, Bu, untuk milih sekolah, beli rumah, mobil, pokoknya asal saya senang aja, dia udah senang, ya udah, bersyukur juga, jangan jadi beban walaupun capek. Capek punya suami, mau makan kemana mah terserah. Besok kita apa? Terserah mama atur aja. Aduh, gitu ya. Tetapi satu sisi, ya ada baiknya juga kalau Anda punya banyak ide-ide, dia ngikut kan juga bisa tersalur ide Anda. Dia cuma dukung secara finansial, mengiyakan, doang. Itu tipe-tipe pragmatik yang memang tidak hero, yang tidak kolerik, yang tegas, yang disiplin. Tetapi jarang marah orang-orang seperti itu. Jadi lihat situasi pasangan Anda yang mengenal betul. Kalau itu memang permintaan dia dan dia bersukacita, bersyukur dengan dia bisa meminta Anda untuk mengambil keputusan dan Anda bisa dan dia merasa semakin dekat dengan Tuhan ketika Anda yang mengambil keputusan, nggak apa-apa, kesepakatan bersama aja, begitu. Baik, terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ya. Bagaimana menyikapi suami yang terlalu stabil? Nah, kayaknya mirip-mirip kayak yang tadi ya. Jika suami tidak mau merubah, tidak mau memperbaiki diri lebih lagi, nah apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, makasih. Ya, ini berarti kan suami yang childish ya, kekanak-kanakan yang emosinya nggak stabil tapi labil, naik turun, mutan, moody. Ya, kalau seperti ini kan juga pasti pengaruh juga dari keluarga yang mungkin juga kadang-kala tidak memiliki stabilitas emosi yang sehat dulunya ketika dibesarkan. Jadi nggak mantep gitu loh orangnya itu. Berubah-ubah, kadang gini ngomong gini, belum 10 menit udah berubah lagi, mau ke sana berubah lagi, marah-marah tadi baik-baik. Nah, kalau memang ini sudah menjadi karakter yang sulit dirubah, karakter itu bisa dirubah tapi sulit. Ya Anda harus belajar untuk menerima. Tetapi ketika memang dia hatinya pas baik, aku tuh sedih loh kalau kamu kadang-kala pelin-pelan ya, seperti ini. Baru aja udah siap pakai baju mau pergi, kamu ngomong nggak jadi. Baru saja kita kamu juga membatalkan. Capek aku kadang-kala, tapi aku sayang kamu. Jadi kita lihat emosinya. Saat baik kita ngomong bahwa ini loh, I miss it. Saya lelah sebetulnya kadang-kala ngikutin kamu, tapi aku tuh terlalu sayang, cinta sehingga saya juga ikutin kamu. Tapi setelah itu kita juga harus yang kedua, jangan terlalu berharap sama suami. Karena tahu ini bertahun-tahun akan melelahkan gitu ya. Kadang-kala mengambil keputusan sendiri yang yakin secara firman Tuhan betul, secara etika juga benar. Misalnya nih, aku mau besok kan kita mau keluar kota, sementara hari ini ada kondangan nih. Aku mau datang ke rumahnya dulu ya, besok kan nggak bisa karena resepsinya besok. Alah, nggak usah ngapain, mesti ke sana. Udahlah pamit aja, loh nanti pura-pura juga dia lupa sendiri. Ini kan nggak bagus suami. Jadi kita kadang-kala, tidaklah aku mau ke sana. Setelah papa mau ikut, kalau nggak ikut, aku mau ngasih angpau, misalnya gitu kan, karena besok nggak bisa. Jadi kita kadang-kala tegas juga, nggak usah harus ikut suami yang kita tahu itu jelek dan pelin-pelan. Ya. Artinya bahwa situasional lah. Tidak selalu kita itu memberontak, tetapi ada saatnya kalau kita tahu ini lebih baik dan suami kok masih agak alot, maaf ya Pak, terserah Papa mau ikut apa enggak, tapi aku harus ke sana, enggak enak ini ya. Apa istirahat di rumah ya enggak apa-apa. Jadi kita juga menghormati dia dengan keputusannya, tapi aku juga punya keputusan. Sesekali boleh seperti itu. Ya, tetapi kalau kita nggak berani seperti itu, ya kita harus punya komunitas yang membangun. Kayak Ladies Community ini kan menguatkan kita. Ya, kita jadi kemudian, oh iya ya, ternyata banyak ibu-ibu yang bermasalah dengan suaminya, dengan ini nggak cuma saya. Kita jadi tahu nih dikuatkan. Jadi miliki komunitas yang membangun, gitu ya. Kemudian kita harus punya hobi, lakukan hobi kita.
Kalau hobinya Bu Dewi misalnya makanan sehat, menu-menu macam-macam, membuat menu atau senam ya, ya lakukan itu. Kita hari ini mau apa, hari ini jam berapa, itu lakukan. Sehingga itu keseimbangan. Daripada membenci suami terus. Daripada berat ngikutin suami terus, kita punya hobi, kita punya komunitas, sehingga kita sehat. Secara fisik, secara hati, karena diri kita terisi oleh kreativitas kita sendiri. Otak kanan, otak kiri bisa seimbang, walaupun hati kadang kala lelah, tetapi minimal itu bisa menekan dari kejengkelan kita dengan pasangan kita. Dan pastinya doakan ya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Jadi nambahin ya, benar-benar kayak suami seperti itu di luar kendali kita ya Bu ya. Ya. Kita tidak bisa merubah suami. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri, respon kita. Jadi kalau kami berubah itu kayak banget sih. Ya, pasti capek, lelah gitu tadi akhirnya menuntut ya Bu ya. Tapi kalau kita fokus ke perbaikan diri, nanti akan mempengaruhi lingkar pengaruh. Benar nggak Bu? Jadi ketika kita yang berubah, kita yang melakukan terbaik, suami seneng kok istri saya berubah. Nah, di situ juga mungkin suami bisa mengalami perubahan ya dari perubahan kita. Jadi benar-benar ini sih kadang juga banyak yang nanya, kenapa saya yang harus berubah, kan dia yang begini begitu gitu ya. Jadi memang ya itu, kita yang berubah karena memang kita tidak bisa merubah suami, lingkungan, mertua atau siapapun ya, tapi kita bisa merubah diri sendiri. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Bu, ada yang masuk nih. Jika dalam pernikahan sudah terjadi KDRT parah, apakah bisa dipertahankan? Bagaimana jika KDRT itu terus berulang tiap kali bertengkar? Nah, bagaimana Bu? Ya, kasus siapa sekarang yang sedang marak di televisi, kasus siapa? Leslar, Bu. Ngikutin ya, kita juga dengar ya. Kasus Lesti Bilar gitu ya. Anehnya orang-orang kok nggak suka Lesti itu kembali rukun. Padahal firman Tuhan kan, hendaklah kamu jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi perlusah perbaharui budimu. Gitu ya. Artinya memang sebetulnya langkah Lesti itu udah benar. Ya, dia melaporkan itu memberikan efek jerak. Laporkan, visum. Ya. Cuman kemudian setelah pakai rompi gitu ya, rompi warna oranye itu kan kemudian dia juga berpikir, nanti kalau dilanjutkan masuk penjara, anak saya berarti nanti bapaknya narapidana, kan gitu. Jadi itu sebetulnya cara yang jitu itu. Tapi orang-orang, waduh ngapain, kok masih mau seperti itu. Justru kan kemudian habis itu dia terapi ke ustadz gitu ya. Dia mendalami agama, dia mungkin juga bapak ibunya Lesti hadir di situ, tidak lagi dilepas sendirian, berubah ke lingkungan baru. Orang yang KDRT itu memang sulit sekali disembuhkan. Karena itu berpuluh-puluh tahun juga dia mungkin sudah mengalami KDRT. Dia juga dipukulin oleh ayahnya, atau oleh ibunya, atau oleh omnya, dititip sana, titip sini, rasa tertolak. Sehingga ada masalah sedikit saja meluap untuk refleks. Entah menampar, entah menendang, entah menginjak gitu ya. Sekali lagi, back to the Bible. Kembali kata firman, aku membenci perceraian. Sekali-kali jangan kamu usahakan perceraian. Istilahnya kan begitu. Yang Tuhan mau berarti kesatuan, kerukunan. Gitu ya. Kemudian apa yang sudah Tuhan persatukan, tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan kita dulu dalam gereja apa tidak? Mengenal Tuhan apa tidak? Kecuali belum mengenal Tuhan. Ya, itu pun kita sebagai orang yang benar nggak boleh menceraikan. Jadi kita tidak pernah bisa memberikan masukan bahwa bercerai boleh, gitu ya. Karena dampaknya juga nanti luar biasa kepada anak-anak, gitu ya. Yang penting adalah Anda ketika ada KDRT, mari berani untuk memberikan shock terapi, laporkan. Kalau itu belum berani, ya nanti ada terus dia minta maaf baik lagi. Sekarang dikasih bunga mawar, besok bunga melati, minta maafnya, besok bunga deposito, lama-lama bunga kuburan. Lama-lama benar-benar Anda akan meninggal dalam babak belur oleh pasangan yang memang KDRT-nya luar biasa.
Pertama ya mari hal ini kita bicarakan keluarga terdekat dulu kan. Kalau udah KDRT itu kan membahayakan nyawa. Ya bisa orang tua, bisa saudara kandung, orang tua dari yang membuat KDRT, kemudian dibikin kesepakatan. Kalau ini terjadi lagi, kita akan laporkan ke polisi. Ya biar merasakan dari akibatnya, tetapi untuk mengobatinya, kita mencintai dia, memang ini mahal sekali, juga harus ada psikiater, ya, psikolog. Seorang kita sampah-sampahnya kenapa bisa seperti ini? Oh dulu saya diperlakukan seperti ini juga, ya, dihantam, dicaci maki, diinjek, sehingga dia pun tidak pernah memperoleh potret pola asuh yang benar. Dan dia mengulang dalam pernikahan dia. Ini selesaikan dulu. Ke psikolog, ke psikiater, artinya ke dokter yang mengambil jurusan juga psikologi. Awalnya psikolog dulu, supaya sampah-sampah itu bersih. Ya, harus diobati. Begitu. Baik, ini saya jadi teringat nih Bu, ada adik dari teman juga orang terdekat, tetapi ya ibu juga tidak tahu mungkin ya mamanya sejauh mana permasalahannya, sehingga akhirnya kata mamanya jangan pulang, udah kamu di sana. Nah dia udah nggak sanggup sampai akhirnya bunuh diri terakhirnya. Nah jadi benar-benar ketika kita sudah berbicara dan ada orang yang tidak mendengar pun ya tadi ya Bu, lebih baik larinya ke benar-benar kalau nggak cari orang yang safe person gitu ya, supaya memang kita juga tidak menyimpan sendiri sampai akhirnya ya mengambil jalan pintas itu ya Bu ya. Ya betul. Karena ngeri juga ya kasihan gitu kan saat kita jujur tapi tidak ada orang yang menerima gitu. Nah balik lagi ke penerimaan ya yang sebenarnya menyembuhkan gitu. Oke, ini lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Saya sebenarnya lagi sedikit kesel masalah mantan suami yang lagi SMA, tiba-tiba WA lagi ke suami, pokoknya nyebelin banget. Nah, saya ngerasa keganggu jadinya. Saya harus gimana ya ngadepinnya? Mau saya telepon orangnya, suami saya bilang nggak usah cari ribut. Nah, itu Ibu silahkan. Ya, sekarang yang di depan kita kan suami kita. Jadi kita ngomong ke suami kita, bukan ke orang itu. Karena tanggung jawab kita ke suami. Kalau kita ngomong ke orang itu, mantannya, nanti suami juga malah bisa, dia WA, istrimu masa jelek-jelekin aku, bilangin aku wanita gatal kayak misalnya ya. Atau wanita murahan godain suami orang, padahal kan aku cuma WA biasa ya. Nah, kemudian nanti suami berhubungan lagi dengan dia, berempati dengan dia, sudahlah nggak usah dengerin istriku, emang dia kayak gitu tuh orangnya, aku aja capek hati, bilang itu kan menjadi bahaya juga. Ya jadi yang menjadi tugas kita itu menolong suami kita. Jadi yang kita harus ajak bicara suami kita, bilang saja jujur tadi, Pak, aku sedih, aku merasa kayak terhina, dibandingin, nggak dihargai kalau mantan SMA kamu itu masih terusan seperti itu. Jadi aku mohon bisa nggak ngomongnya dalam bentuk pertanyaan, bukan menyuruh. Bisa nggak Papa bilang bahwa nggak usah WA lagi, ya? Karena saya nggak mau keharmonisan keluarga saya dan istri terganggu. Ya pahamlah, istri kan cemburu dan aku memang sayang pada istri. Jadi kita bisa ngomong seperti itu, ya? Atau biarkan misalnya gimana cara Papa bisa tegas mengatakan bahwa mendingan kita nggak usah WA lagi, takutnya ini malah jadi nggak baik. Oh itu kan masa lalu, kita sudah punya pasangan masing-masing. Jadi Ibu harus mengatakan, saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya merasa jengkel, terdolimi, tapi dengan nada yang penuh kasih ke suami. Bisa dipeluk, bisa bikin makan, bisa ini. Kalau kita getem-getem, menakutkan, ngomongnya emosi, pasti suami juga nggak simpatik apa-apaan sih. Orang cuma WA biasa aja kok rempong kamu ini. Bukan pikiran kamu, saya nggak apa-apa kok. Nanti dia cuma bela-belain diri yang merasa seolah-olah dia itu memang benar, padahal itu sudah melukai. Wanita manapun nggak mau dibanding-bandingkan, wanita manapun nggak mau ada wanita lain yang hadir dalam diri suami, termasuk mantan. Jadi
tolong ya Pak, tegas. Bisa kan? Dicium, dipeluk, bisa dong, pasti bisa. Papa sayang aku kan Pak. Jadi kita tetap memohon suami kita sambil kita doain, sambil kita tetap memberikan kebaikan demi kebaikan dan cinta pada suami, bukan kepada mantan suami kita. Begitu. Akui jujur kalau memang kita tersinggung, kita marah, kita kecewa. Tetapi penyampaiannya belajar untuk Tuhan berikan hikmat. Berikan saya kebijaksanaan untuk mensikapi ini. Untuk menolong suami, untuk menyelamatkan keluarga saya. Begitu. Ini yang tadi yang kelola hati, lambat berbicara tadi loh. Masuknya di sini. Ini memang berat sekali. Ya, terlebih dahulu didoakan ya Bu ya, minta Ya. hikmat sebelum berbicara dengan suami, karena memang itu harus dikomunikasikan ya, daripada istri mendem gitu, kebanyakan kita tuh nggak enakan kan ya, sama gitu, perempuan pasti kebanyakan, kalau ngomong takutnya berantem, takut apa, nah tapi ternyata lebih baik dikomunikasikan dengan cara yang benar ya Bu ya, jadi kita sendiri bukan ngejudge suami, bukan menyudutkan, tapi belajar untuk komunikasi. Nah, menurut kamu gimana? Atau tadi ya kata Ibu, boleh nggak? Nah, dibuka dengan pertanyaan. Ya, oke, wow, luar biasa sekali. Bu, ini pertanyaan terakhir, masih ada waktu, Ibu, boleh? Silahkan, silahkan. Ya, tadi Ibu bilang boleh marah. Nah, marah yang boleh itu kayak gimana ya, Bu? Batasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, marah yang boleh itu marah yang mendatangkan kebaikan. Artinya perubahan sesuatu yang positif. Tidak melampiaskan emosi-emosi yang kemudian membuat ketakutan baik pasangan maupun anak kita. Marah yang boleh itu tidak menyudutkan, menghancurkan harkat martabat, harga diri dia. Ya, jadi misalnya, aku nggak suka nih gara-gara kamu ya, kamu itu memang keras kepala. Akhirnya semua terlambat dan semuanya kacau acaranya. Gara-gara kamu terlambat, kita nggak jadi datang, itu gara-gara kamu. Ya, tapi kita bisa marah kenapa kok terlambat gitu ya. Aduh, sebetulnya kalau tadi nggak terlambat kita bisa ikut acara. Mama sedih jadinya nggak ikut. Jadi kita bisa ngomong tetap bahwa saya marah, saya kecewa, saya sedih. Kenapa sih tadi terlambat? Iya soalnya gini, terus nanti gimana supaya nanti ke depannya nggak seperti ini lagi. Iya aku minta maaf, minta maaf. Jadinya bentuk pertanyaan. Tanyakan kenapa kok bisa terjadi ini. Kalau sesuatu yang membuat marah itu kan kita harus tanya, jangan kemudian menyalahkan, ini gara-gara kamu. Kamu ngeyel sih, kebiasaan. Kamu selalu begitu, bukan kamu, ini harus dihilangkan. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Harusnya kan seperti ini. Gimana dong? Tanya. Sedih loh kalau mama nggak jadi datang. Sedih kalau ternyata kita batal semuanya. Sedih kalau kita ternyata saling mencaci maki. Misalnya dia ngoceh nih, kenapa mesti teriak-teriak sih? Memang salah mama apa? Wah, normal begini. Terus sekarang kita baiknya gimana? Tanya saja. Menurut kamu baiknya gimana? Misalnya dia udahlah ini semuanya kayak gini gara-gara kamu, aku nggak mau lagi. Itu yang terbaik. Memang benar-benar itu yang terbaik, nggak jadi semuanya benar kata. Jadi kita tetap nadanya itu marah, ngomong nggak suka, ngomong kita nggak setuju, tetapi bukan menunjukkan kamu. Gara-gara kamu, aku benci, aku jengkel. Tapi kenapa ini seperti ini? Terus harusnya bagaimana? Itu marah yang membangun. Kenapa bisa sih seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Misalnya begitu, itu nggak apa-apa. Jangan, kamu pasti ya, kamu dibilangin ngeyel, nggak suami, nggak anak, misalnya kita gituin. Pasti apaan sih? Oh jadi aku yang disalahin? Tapi kok tanya kenapa bisa seperti itu, harusnya bagaimana? Menurut kamu baiknya bagaimana? Misalnya gitu. Nah itu sesuatu marah yang membangun, karena cari solusi, ada perubahan, dan tidak menunjukkan menyudutkan salah satu orang. Kamu gitu nggak boleh, tapi saya sedih kalau ini terjadi, saya kecewa. Misalnya anak kita pacaran dengan orang yang nggak benar, mama sedih, ya, karena ternyata kamu memilih orang yang tidak benar, pengangguran, beda agama misalnya.
terus nanti gimana ke depannya? Bukan kamu kok goblok banget ya milih pacar kayak gitu. Kamu tuh taruh di mana otak kamu ya? Jangan seperti itu. Kira-kira begitu. Siap, jadi kuncinya marah yang membangun ya Bu, bukan malah menghancurkan. Ya, ya. Oke, siap. Wah, terima kasih Bu. Maaf waktunya jadi molor ya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah bertahan nih, karena pasti ada yang mau jemput anak atau apa gitu. Nah, terakhir Bu, nanti kita foto dulu. Setelah foto nanti saya minta kesimpulan singkat agar bisa jadi pembungkus ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan siang hari ini. Baik. Terima kasih Bu. Oke, Ciling, silakan. Oke, yuk kita foto bersama, teman-teman bisa dibuka videonya. Oke, semuanya ada 3 halaman. Oke, saya masih tunggu ya buat teman-teman buka video. Ya, coba kalau dari tadi begini ya, Bu Krisna ya. Iya, lebih Nah, enak kita ya. melihat wajah-wajah cantik. Betul, betul. Oke, tunggu masih ada yang buka video. Ya, halaman pertama dulu ya. Yuk, bentar, masih ada nih. Oke, yuk, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua dan halaman ketiga. Ya, silakan. Terima kasih Ciling. Oke, silakan Bu. Baik. Closing statement-nya nih. Oke. Tidak ada keluarga yang kebal dari godaan. Ya. Semua keluarga bisa terkena godaan. Tapi yang terpenting untuk meminimalkan, mengurangi, bahkan menghilangkan godaan, kita memang harus mengundang Tuhan yang menciptakan keluarga dalam pernikahan kita. Kemudian kita harus memiliki kasih pada pasangan kita, anak-anak kita, dengan sikap penerimaan, sikap sabar, dan juga mau senantiasa mengampuni. Ya, berhenti menyalahkan pasangan, coba bangun kembali bahasa-bahasa cinta dalam keluarga, dan kemudian kita wujudkan dengan mengedepankan kasih, saling mengampuni, dan terbuka akan didikan Tuhan untuk merestorasi keluarga kita. Jangan takut akan godaan kalau Anda memang selalu mengandalkan Tuhan dan memiliki jiwa mengasihi, mengampuni, menerima, dan juga untuk senantiasa mau mewujudkan bahasa cinta dalam keluarga Anda. Terima kasih. Ya, itu bekal ya buat kita ladies. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali berkat yang kami terima siang hari ini, udah siang ya. Ya ini semoga bisa menjadi bekal ya untuk kita semua. Nah, tutup doa bisa dibantu ya Bu ya sekalian. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami yang di surga, terima kasih dari pukul 9 hingga menjelang siang ini, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami yang tergabung dalam Ladies Community ini. Kami boleh memahami godaan-godaan yang begitu banyak di sekitar rumah tangga kami. Kami tidak terlepas dari godaan-godaan yang ada, namun kami mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan hikmat pada kami, supaya godaan-godaan hadirnya orang ketiga, godaan KDRT, godaan tentang hedonisme ataupun materialisme, godaan-godaan kesibukan, dan masih banyak lainnya tidak menimpa kami. Tidak berakar dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau menjadi istri yang mengasihi Tuhan, mengasihi suami, dengan sikap sabar kami, dengan penerimaan, dengan cinta kasih, dan jiwa yang senantiasa mau mengampuni. Tolonglah kami semua Tuhan, para wanita yang tergabung dalam webinar pada saat ini, agar kami semakin bijaksana untuk mendampingi pasangan kami, mendampingi putra-putri kami pemberian Tuhan.
Teruslah menjadi tamu yang tetap dan topang kami senantiasa agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, keluarga kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami ya Allah. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan permohonan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya ya, yang pasti. Salam untuk keluarga Ibu, sehat-sehat semua, dan terima kasih untuk teman-teman Ladies Community yang sudah bergabung bersama kami ya. Jangan lupa 2 minggu kita ketemu lagi dan ajak teman-temannya lebih banyak lagi ya